Halo semuanya, perkenalkan saya Yohanes Prasenkrova dengan NIM 22011600036. Saya adalah mahasiswa semester 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini membahas layanan konseling individual dengan topik sering terlambat datang ke sekolah. Masalah ini dialami oleh LB, seorang siswa yang sering terlambat dan absen lebih dari 2 kali dalam seminggu. LB terlambat karena sering begadang bermain game, sehingga sulit bangun pagi. Akibatnya, ia kesulitan mengikuti pelajaran, merasa cemas, dan kurang percaya diri. LB juga mulai menjauh diri dari teman-temannya dan kurang aktif di sekolah. Melalui konseling ini diharapkan LB bisa lebih disiplin dan meningkatkan prestasinya. Diagnosa masalahnya yakni berdasarkan dari laporan wali kelas dan guru mata pelajaran, LB siswa kelas 10 sering lelah dan tidak bersemangat karena kebiasaan begadang bermain game. Akibatnya, ia sering terlambat atau absen lebih dari 2 kali dalam seminggu. Keterlambatan ini membuat LB sulit mengikuti pelajaran, kehilangan percaya diri, dan menjauh dari teman-temannya. LB juga menjadi kurang aktif di kelas dan menarik diri dari lingkungan sekolah. Masalah ini menunjukkan LB kesulitan mengatur waktu yang memengaruhi belajarnya dan hubungan sosial di sekolah. Pendekatan dan teknik konseling yang digunakan dalam konseling kali ini yakni pendekatan kognitif behavioral CBT dengan pertimbangan pemilihan. Pendekatan ini cocok karena berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku yang negatif seperti kebiasaan begadang dan ketidakdisiplinan. Dan untuk teknik yang digunakan yakni penyadaran diri, di mana membantu LB untuk lebih menyadari dampak negatif dari kebiasaan begadang terhadap kesehatan dan prestasi akademiknya. Yang berikutnya pemecahan masalah, di mana membantu LB menemukan solusi praktis untuk mengatur waktu dengan lebih baik, misalnya dengan membuat jadwal tidur yang konsisten. Yang berikut penggantian kebiasaan, di mana mengganti kebiasaan begadang dengan kegiatan yang lebih positif seperti olahraga atau membaca. Yang berikut teknik konseling dalam tahapan dari teknik tersebut ialah teknik konseling cognitive restoring yang merupakan bagian penting dari cognitive behavior therapy atau CBT. Teknik ini bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif atau irasional yang menghambat perubahan perilaku menjadi pola pikir yang lebih sehat dan realistis. Dengan mengidentifikasi dan mengganti pikiran yang salah, LB dapat mengubah kebiasaan buruk seperti begadang dan keterlambatan menjadi kebiasaan yang lebih produktif dan disiplin. Dan untuk tahapan tekniknya, yang pertama, rasional, dengan tujuannya memberikan penjelasan kepada konseli mengenai pentingnya teknik kognitif restoring dan bagaimana proses perubahan pola pikir dapat memengaruhi perilaku mereka secara positif. Yang berikut, identifikasi pikiran konseli atau identifying the silent dogs, dengan tujuannya yakni membantu LB mengenali dan menyadari pola pikir negatif atau irasional yang menyebabkan perilaku tidak produktif seperti begadang atau terlambat ke sekolah. Yang berikut, pengenalan dan pelatihan atau coping dog atau CT, dengan tujuan mengenalkan coping dog, yaitu pikiran atau pernyataan positif yang lebih rasional dan realistis yang dapat menggantikan pikiran negatif. Yang berikut, pindah dari pikiran negatif ke coping dog, dengan tujuan mengubah pola pikir negatif yang telah diidentifikasi menjadi coping dog yang positif, yang lebih adaptif, dan mendukung perubahan perilaku. Yang berikutnya yakni positif atau introducing and practicing positive reinforcement, dengan tujuan mengajarkan LB untuk memberi penghargaan kepada diri mereka sendiri ketika berhasil mengganti pikiran negatif dengan coping dog, atau ketika mereka berhasil melakukan perubahan positif dalam perilaku mereka, misalnya tidur tepat waktu,
dan bangun pagi tanpa terlambat. Yang berikutnya tugas rumah dan tindak lanjut atau homework and follow up, dengan tujuan memberikan tugas rumah yang memungkinkan LB untuk mempraktikkan coping dog dan penguatan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan. Pada sesi tindak lanjut, konselor memeriksa kemajuan LB, memberikan umpan balik, dan jika diperlukan menyesuaikan teknik atau memberi dukungan yang lebih lanjut. Terima kasih untuk semuanya dan selamat menyaksikan video konseling ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mari. Baik, Pak. Silakan duduk. Ya, Pak. Oke adik, terima kasih karena sudah memenuhi panggilan Bapak untuk datang ke ruangan BK hari ini. Semoga adik nyaman. Pak mau tanya, bagaimana kabar adik hari ini? Kabar saya kurang baik, Pak. Oke, nah terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan konseling individual kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa sehingga kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai. Oleh karena itu, Pak akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke adik, jadi tujuan dan maksud Pak memanggil adik ke sini, yakni Pak akan membantu adik untuk mengentaskan masalah yang sedang adik hadapi. Jadi harapannya adik bisa menemukan atau mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang adik hadapi tersebut. Apakah bisa dipahami? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi dalam konseling ini adik ada asas-asas atau kode etik yang melandasinya, di mana yang pertama ada asas kerahasiaan, yakni bahwa apa yang adik sampaikan, apa yang adik ceritakan, baik itu pengalaman atau permasalahan adik itu sendiri, semuanya bersifat rahasia, sehingga adik tidak perlu takut karena Pak tidak akan menceritakan permasalahan adik ini ke pihak lain, sehingga adik tidak perlu khawatir karena semuanya pasti akan dijaga secara rahasia dan tidak akan diceritakan oleh Pak. Selain itu juga ada asas kesukarelaan, di mana adik secara sukarela datang ke sini dan juga secara sukarela mau untuk terbuka untuk menceritakan permasalahan yang adik hadapi. Yang ketiga ada juga asas keterbukaan, di mana adik secara terbuka dan secara jujur menyampaikan permasalahan yang adik hadapi sehingga kita dapat menyelesaikan bersama masalah yang adik hadapi tersebut. Apakah sudah dipahami? Ya, sudah, Pak. Setelah mendengar apa yang Pak jelaskan tadi, membuat saya lebih percaya diri untuk menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Baik, terima kasih karena sudah dipahami. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, di sini Pak meminta kesediaan adik untuk membuat pernyataan kesediaan untuk mengikuti konseling dari awal hingga akhir. Di sini Pak sudah menyediakan suratnya, adik bisa tanda tangan ini. Oke, baik, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, kalau gitu baik adik, untuk batasan waktu konseling kita pada hari ini yakni selama 45 menit. Apakah itu cukup? Cukup, Pak. Oke, ya baik, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, mungkin ada yang belum adik pahami atau mungkin ada yang perlu atau ingin adik tanyakan. Tidak ada, Pak. Sudah paham. Oke, baik, terima kasih. Semoga adik bisa nyaman dan bisa lebih rileks untuk mengikuti kegiatan konseling ini. Baik, Pak. Oke adik, jadi ada laporan dari wali kelas dan juga guru mata pelajaran bahwa adik ini sering terlambat ke sekolah. Apakah benar seperti itu? Iya, benar, Pak. Oke, terkait permasalahan yang adik hadapi ini,
Pak akan mengambil teknik cognitive restoring untuk membantu adik untuk mengatasi masalah yang sedang adik hadapi dan membantu adik untuk mengubah pikiran yang negatif menjadi lebih positif. Sebelumnya, apakah adik sudah pernah mendengar tentang cognitive restoring itu sendiri? Saya tidak tahu Pak apa itu cognitive restoring. Oke, baik. Jadi cognitive restoring itu adalah sebuah teknik dalam konseling yang digunakan untuk membantu seseorang mengubah pola pikirnya, terutama dari pikiran-pikiran yang negatif atau irasional menjadi lebih positif dan realistis. Tujuan dari teknik ini adalah supaya adik bisa melihat suatu masalah dari sudut pandang yang lebih baik, seperti kecemasan dan apa itu adik bisa hindari, sehingga perasaan cemas, takut atau malu yang muncul itu bisa berkurang dan adik bisa mengambil tindakan yang lebih positif dalam mengatasi masalah yang sedang adik hadapi. Bisakah adik pahami hal tersebut? Iya bisa Pak. Oke, baik. Jadi tadi adik mengatakan bahwa adik merasa kurang baik. Coba bisa ceritakan kepada Pak tentang masalah yang sedang adik hadapi saat ini. Jadi begini Pak, sebenarnya saya agak cemas Pak belakangan ini. Saya sering terlambat masuk. Jadi saya ketinggalan banyak pelajaran Pak. Oke, baik, bisa Pak pahami. Bisa adik ceritakan apa yang adik rasakan atau adik pikirkan saat ini terlambat atau mungkin masuk ke sekolah? Saya pikir kalau saya terlambat pasti bakal dimarahi atau dihukum. Jadi mending saya absen saja Pak. Oke, baik. Jadi adik merasa takut dan malu kalau terlambat, terutama kalau nanti teman-teman adik tahu adik dimarahi. Apakah benar? Ya Pak, saya merasa malu dan takut Pak. Oke, baik. Jadi alasan adik membolos adalah takut dihukum ya. Menurut adik dengan membolos masalah ini bisa menjadi beres? Ya Pak, mungkin awalnya saya berpikir kalau membolos bisa menghindarkan saya dari hukuman. Jadi seperti solusi sementara. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata itu justru membuat saya makin ketinggalan pelajaran dan akhirnya menambah masalah baru. Saya jadi sulit mengejar materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru dan itu membuat saya merasa makin terbebani, Pak. Oke, baik. Kalau dipikir-pikir, apakah dengan membolos benar-benar menyelesaikan masalah yang sedang adik hadapi saat ini? Tidak juga, Pak. Malah makin banyak masalah yang saya lewatkan. Oke, baik. Bagaimana kalau kita coba cara lain untuk menghadapi rasa takut dari adik itu? Menurut adik, bagaimana pengaruh sering membolos terhadap pelajaran adik sendiri? Saya makin ketinggalan pelajaran, Pak. Oke, baik. Jadi mungkin kita perlu mengubah pola pikir tersebut. Seperti lebih baik datang terlambat daripada tidak masuk sekolah sama sekali. Bagaimana? Apakah adik setuju? Iya, Pak. Saya pikir benar juga. Lebih baik tetap datang meskipun terlambat daripada tidak masuk sama sekali. Selama ini saya sering merasa malu kalau terlambat, takut dianggap tidak disiplin atau mendapatkan teguran. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, mungkin dengan tetap datang, saya bisa menunjukkan usaha untuk tetap bertanggung jawab pada kewajiban saya, meskipun ada kendalanya. Apalagi kalau tidak masuk sama sekali, saya akan ketinggalan pelajaran, dan itu malah merugikan saya sendiri, Pak. Baik, adik. Mulai sekarang, coba adik menulis situasi yang membuat adik cemas, pikiran yang muncul, dan perasaan yang adik rasakan. Baik, Pak. Saya akan mencoba menulis situasi-situasi yang membuat saya merasa cemas dan takut. Baik, jangan lupa juga untuk mengingatkan diri bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang ke sekolah sama sekali. Siap, Pak. Saya akan mencoba untuk datang setiap hari walaupun mungkin terlambat. Oke, adik hebat, Pak yakin adik bisa. Ingat bahwa perubahan itu tidak instan, tapi dengan latihan dan kebiasaan yang baik, adik bisa mengubah pola pikir yang menjadi lebih positif. Apakah adik siap untuk mencoba untuk mengganti pikiran-pikiran yang negatif kepada pikiran-pikiran yang lebih positif secara bertahap?
Terima kasih Pak, saya siap dan jadi lebih percaya diri lagi. Dan saya akan mencobanya. Oke, sama-sama adik. Pak yakin adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk mengingatkan diri adik terus-menerus bahwa setiap langkah kecil yang adik ambil itu menuju perubahan yang sangat berharga. Oke, baik Pak. Oke, baik adik. Apakah ada hal yang ingin adik sampaikan lagi? Tidak ada Pak, saya rasa sudah cukup. Oke, baik. Sebelum kita akhiri konseling individual kita pada hari ini, Pak meminta adik untuk mengisi lembar evaluasi dan kepuasan adik dalam mengikuti konseling ini. Apakah adik bersedia? Ya, saya bersedia Pak. Sudah Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih adik karena sudah mengisi lembar evaluasi. Kira-kira bagaimana kesan dan pesan adik untuk pertemuan pertama kita ini? Baik Pak, pesan dan kesan saya selama mengikuti konseling pertama ini, di mana saya merasa senang karena akhirnya saya punya tempat untuk bercerita dan merasa didukung Pak. Saya jadi lebih tahu bahwa pikiran negatif saya bisa diubah dan saya merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Oke, ya. Terima kasih atas pesan kesannya. Kalau begitu, berhubung waktu kita sudah habis, kita akhiri konseling kita ini sampai di sini. Ya, baik Pak. Oke, baik kalau begitu, konseling ini sudah bisa kita akhiri dan Pak harap adik tidak malu untuk datang ke sini lagi karena Pak selalu bersedia untuk membantu adik untuk mengatasi masalah yang adik hadapi. Baik Pak, tentu saja. Terima kasih atas arahan yang sudah Bapak berikan kepada saya. Oke, terima kasih sama-sama adik. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Apakah adik bisa memimpin kita dalam doa? Bisa Pak? Oke. Oke, baik Pak. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik sudah memimpin kita dalam doa. Semoga adik bisa menerapkan apa yang sudah kita rencanakan bersama tadi. Semoga itu menjadi awal mula untuk adik menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi adik masalah yang sedang adik hadapi. Dan semoga adik selalu semangat dan tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke, permisi Pak. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak.